Malam ini kita membahas masalah pengolahan lahan. Pengolahan lahan di sini pengolahan lahan pertanian ya. Pengolahan lahan itu apa? Pengolahan lahan merupakan salah satu faktor penting dalam budidaya, di samping faktor bibit, ya, pupuk, pengendalian hama, dan budidaya tanaman. Jadi ini merupakan pengolahan lahan merupakan faktor penting, ya, karena dalam beberapa penelitian ini dengan pengolahan lahan yang baik, dengan perlakuan yang kita berikan, akan dapat meningkatkan produksi lebih dari 30%. Dalam pengolahan lahan, kalau kita kerjakan dengan baik, sesuai dengan sesuai dengan aturan ya, akan dapat meningkatkan produksi lebih dari 30%. Ya. Tujuannya apa sih pengolahan lahan? Tujuan dari pengolahan lahan itu untuk mengkondisikan lahan agar sesuai dengan keinginan tanaman. Jadi tanaman itu pengen medianya itu sesuai dengan kehendak tanaman itu. Apa? pH-nya normal ya, pH-nya sesuai normal, terus secara fisiknya juga baik. Secara fisik itu apa? Tanah itu teksturnya ya, apalagi teksturnya lembut atau keras, terus porositasnya ya, terus kelembapannya, warnanya. Biasanya kalau warna yang tanah yang baik itu warnanya cenderung coklat ya, cenderung coklat. Terus suhunya, tanah juga suhunya harus sesuai, karena ada beberapa tempat suhu tanah itu tinggi, nggak cocok untuk tanaman. Mungkin tanah itu banyak pasirnya ya, makanya suhunya tinggi ya. Terus sesuai secara fisik ya. Kalau secara kimia apa? pH-nya atau nilai tukar kationnya baik. Kalau tanah yang baik, pH-nya baik, dan nilai tukar kation itu tinggi. Kalau nilai tukar kation tinggi itu menandakan bahwa tanah itu subur. Kalau secara biologi, tanah itu yang baik itu yang banyak didiami oleh mikroorganisme. Jadi secara fisiknya baik, secara kimia baik, dan secara biologi ya, tanah itu. Secara fisik tadi ya, secara fisik struktur tanah itu warna tadi ya, warna, suhu, terus kelembapan, porositas. Porositas itu tanah itu tidak keras ya, artinya udara itu bisa keluar masuk dengan baik ya. Akar itu perlu bernapas ya. Kalau porositasnya baik, akar itu bernapas dan akan tumbuh dengan baik dan akan menjangkau wilayah yang luas ya. Porositas ya. Terus selanjutnya ya, pembersihan lahan. Dalam pengolahan lahan tak lupa kita melakukan pembersihan lahan. Pembersihan lahan itu ada 3, manual, mekanik, dan kimia. Kalau manual dengan tangan, dengan cangkul, dengan parang ya, itu manual. Kalau secara mekanik dengan mesin traktor, dengan mesin rumput ya, secara mekanik. Dan secara kimia kita menggunakan herbisida ya, herbisida untuk mengendalikan rumput ya, biasanya ya, herbisida ini. Terus manfaat pengolahan tanah. Jadi apa sih manfaat pengolahan tanah? Memperbanyak atau memperbesar pori tanah ya, dengan memperbesar atau memperbanyak pori tanah itu, maka aerasi tadi akan baik. Dengan aerasi yang baik, udara tak akan keluar masuk ya, itu sehingga oksigen lebih lancar. Terus selanjutnya yang kedua, manfaat dari pengolahan tanah itu memperbaiki sifat fisik ya. Jadi memperbaiki sifat fisik tanah itu menjadi rata dan gembur. Kalau kita olah dengan pembajakan yang baik, itu akan rata dan gembur. Setelah itu rata itu
tanah itu kalau diolah itu kalau bisa rata. Kalau nggak rata itu nanti ada cekungan tuh, kalau ada air nggak bagus ya tanaman. Itu menggenang, airnya menggenang itu tidak bagus. Tidak bagus di sawah juga, tidak bagus ya. Kalau bisa rata. Kalau salah satu menggenang itu biasanya, apalagi kalau di ladang itu tanamannya pasti nggak baik kalau tergenang air. Itu memperbaiki sifat fisik ya. Terus bisa juga pengolahan tanah itu memperbaiki sifat kimia. Jadi dengan penambahan kompos, terus apalagi pupuk kandang itu secara kimia pH-nya itu akan normal ya. Terus secara biologi dengan penambahan pupuk kompos, dengan pupuk kandang, di situ nanti mikroorganisme akan berkembang dengan baik ya, karena itu merupakan media ya, media itu. Terus manfaat pengolahan lahan yang ketiga itu mengurangi pertumbuhan gulma atau rumput dan mengembalikan menjadi kompos. Jadi dengan kita pengolahan lahan, nanti gulma atau rumput akan dapat dikendalikan. Dan kompos yang baik itu ya rumput tadi. Rumput itu jangan dibakar ya. Rumput itu jangan dibakar, tapi dikembalikan ke lahan menjadi kompos. Karena kandungan rumput itu sangat banyak ya, sangat banyak, sangat kompleks ya. Ya itu ada sebagian ahli yang mengatakan bahwa rumput itu merupakan kompos yang baik ya, karena mengandung hampir semua ya, semua unsur yang dibutuhkan oleh tanaman itu sendiri. Itu tadi ya. Terus manfaat yang keempat, meratakan ya, meratakan atau menyatukan antara pupuk dan tanah. Sirkulasi air merata. Jadi kalau kita melakukan pengolahan tanah, itu nanti pupuk ya, yang kita berikan ya, pupuk dasar yang kita berikan akan menyatu ya. Untuk menyatukan pupuk yang kita berikan, pupuk dasar ya, dengan kita membajak ya atau menggaru, itu supaya berarti sebelum kita olah baru pupuk kandang ya, pupuk kompos, dolomit ya, atau pupuk dasar yang lain. Itu untuk meratakan ya. Itu manfaat yang keempat. Selanjutnya dalam pengolahan lahan itu tidak lupa ya. Jadi setelah kita cek pH-nya, itu kita tahu pH-nya itu rendah atau apa? Biasanya rendah ya tanah kita. Tanah kita pH-nya rendah, jarang yang di atas 7 atau di atas 6 itu jarang. Sehingga kita berikan pupuk dasar ya, berupa kompos ya. Sebelum kita lakukan pengolahan, kita beri pupuk kompos, pupuk kandang ya, apalagi dolomit ya. Biasanya dolomit untuk menaikkan pH ya. Terus SP36, SP36 pupuk organik cair atau arang itu ya, itu sebagai pupuk dasar. SP36 itu kita untuk pupuk dasar karena teruraiannya itu lambat ya. Fosfat itu teruraiannya lambat, makanya kita berikan sebelum sebelum kita menanam tanaman. Karena kalau kita berikan setelah ada tanamannya biasanya lambat, nggak langsung terserap ya, membutuhkan waktu untuk diurai ya. Itu pupuk SP atau fosfat ya. Terus penambahan arang ya. Penambahan arang ini tujuannya untuk supaya tanah itu gembur, supaya porositas itu baik. Arang itu juga tidak terurai ya. Arang itu tidak tidak terurai ya, sehingga porositas atau kegemburan itu lama ya. Itu manfaat arang, atau bahasa pertaniannya biocat. Itu juga tempat tumbuh mikroorganisme. Di samping untuk supaya gembur, porositasnya tinggi, itu juga tempat tumbuhnya atau tempat hidupnya mikroorganisme. Karena di dalam arang itu banyak rongga-rongga untuk mikroorganisme itu hidup ya. Tadi. Dan semua itu akan terurainya akan lambat. Semua pupuk tadi terurainya akan lambat, sehingga dijadikan pupuk dasar ya.
Itu slow release. Terus selanjutnya penggaruan lahan, yaitu menghancurkan tanah yang keras menjadi lebih halus. Itu penggaruan ya. Menghancurkan tanah yang keras menjadi lebih halus. Yang sebelumnya ditaburkan tadi ya, sebelumnya ditaburkan kompos, pupuk kandang, terus dolomit, arang tadi ya. Tuh. Selanjutnya catatan ya, yang pertama dalam pengolahan lahan tergantung apa yang mau ditanam. Ini artinya kalau kita melakukan pengolahan lahan itu ya sesuai dengan apa yang kita tanam. Kalau kita cabai ya mungkin perlu penghutan ya. Atau kita kalau mau tanam jagung ya nggak perlu dibulut, itu artinya itu. Jadi dalam pengolahan lahan tergantung apa yang mau kita tanam. Terus kedalamannya juga sesuai dengan tanaman yang kita tanam. Kalau kita cuman mau sayuran bayam ya jangan dalam-dalam. Justru kalau terlalu dalam nanti merusak struktur tanah. Maksudnya struktur tanah itu, komposisi tanah akan rusak. Yang di dalam itu mungkin tidak subur, nanti terangkat. Tanah yang di dalam itu kan jadi tidak subur. Itu. Terus selanjutnya pengomposan. Nah ini pengomposan ini tadi berupa pupuk ya, pupuk kandang, pupuk hijau ya. Itu yang diberikan sebelum pengolahan lahan tadi perlu dikomposkan, perlu difermentasikan ya. Karena apa? Kalau masih belum difermentasi, belum di dekomposer itu biasanya banyak faktor negatifnya. Contohnya banyak mikroorganisme yang jelek ya, atau penyakit yang masih ada di kompos atau kotoran hewan tadi. Makanya dengan kita kompos atau decomposer atau fermentasi itu kan terjadi pemanasan. Biasanya itu dan kita tambah dengan probiotik ya, E4, M21 itu untuk menambah mikroorganisme baik ya, dan akan membunuh mikroorganisme jahat. Makanya perlu kita fermentasi atau perlu kita komposkan kalau pupuk kandang. Itu maksudnya itu ya. Terus biji-bijian rumput biasanya mati ya. Kalau nggak kita komposkan, kita beri pupuk malah justru rumputnya akan tumbuh subur ya. Itu. Selanjutnya asem-aseman ya. Asem-aseman. Biasanya asem-aseman itu caranya gimana untuk mengurangi asem-aseman tadi? Yang paling baik itu dikeringkan ya. Kalau tanah kita di daerah rendahan, untuk mengurangi asem-aseman ya dikeringkan. Atau di sawah ya. Kalau terlalu sering tergenang air, jarang jarang kering, yaitu asem-aseman. Untuk mengurangi asem-aseman ya dibuat parit-parit ya, dikurangi airnya atau dibuang. Itu. Selanjutnya diberi kompos. Kalau untuk mengurangi asem-aseman kita beri kompos. Kompos itu pupuk kandang, pupuk hijau atau pupuk daun-daunan itu ya. Terus selanjutnya untuk mengurangi asem-aseman ya ditambah dolomit ya, untuk menaikkan pH dolomit ya. Kita tambah dolomit, terus asam humat. Asam humat, terus probiotik. Biasanya untuk mengendalikan atau mengurangi asem-aseman ya kita kasih probiotik E4, M21 ya, pupuk organik cair ya. Tadi asam humat tadi. Nah, ini. Terus selanjutnya ya, tadi dalam pengolahan lahan kan kita berikan arang ya. Arang itu tadi sudah saya jelasin ya, untuk porositas dan untuk supaya tanah itu tidak tandus atau untuk supaya gembur ya. Itu arang ya. Selanjutnya dolomit. Dolomit tadi diberikan dolomit itu untuk menaikkan pH, sedangkan untuk menurunkan pH biasanya belerang ya. Tuh. Untuk menaikkan pH itu dolomit, dan untuk menurunkan pH itu belerang. Terus selanjutnya fungsi bakteri ya. Dalam pengolahan lahan tadi ditambahkan mikroorganisme lokal atau mol atau pupuk organik cair ya. Itu
banyak bakteri atau mikroorganisme. Nah, ini fungsinya untuk apa tadi? Sebagai decomposer. Artinya kalau kita berikan E4 ya atau probiotik tadi untuk supaya terurai, ya, supaya terurai itu kompos tadi bisa terurai, apalagi terus sisa tanaman bisa terurai, sisa jerami bisa terurai. Nah, itu makanya dikasih pupuk organik cair mikroorganisme lokal ya. Tuh. Selanjutnya yang kedua sebagai penghasil enzim fungsi bakteri tadi itu sebagai penghasil enzim. Sebagai penghasil enzim ini enzim itu banyak fungsinya. Di antaranya untuk memecah ion kompleks menjadi lebih sederhana ya. Biasanya kalau fosfat ya, pupuk SP itu kan kalau nggak dipecah dengan mikroorganisme ini yang mengeluarkan enzim itu tidak akan terurai ya. Itu dengan bantuan enzim-enzim ini, enzim yang dihasilkan oleh bakteri ya. Terus fungsi ketiga sebagai pengurai unsur hara ya. Bakteri ini fungsinya yang ketiga sebagai pengurai unsur hara yang kompleks menjadi unsur hara yang sederhana. Fungsi bakteri atau mikroba ini sangat penting ya, karena di dalam pupuk ya, pupuk kandang, pupuk kompos tadi atau pupuk SP ya, itu kalau tidak diuraikan oleh bakteri itu tidak akan terserap oleh tanaman. Tanaman itu hanya menyerap itu unsur ion tunggal ya, bukan majemuk ya. Kalau masih berupa jerami utuh ya, namanya kompos yang belum diurai itu belum mau menyerap ya. Tanaman itu mau menyerap setelah diurai dengan bantuan bakteri atau mikroba ya. Tadi yang ion kompleks menjadi ion sederhana tadi dengan bantuan diurai oleh bakteri. Selanjutnya bakteri juga fungsinya menjaga pH tanah. Dengan bantuan bakteri pH tanah akan stabil ya. Dengan bantuan bakteri pH tanah akan stabil gitu. Biasanya tanah yang subur pH-nya akan normal ya. Biasanya tanah yang subur pH-nya akan normal. Ini karena banyak bakterinya di situ ya. Tuh. Terus banyak bahan-bahan organiknya ya. Karena bahan organik dengan mikroba itu saling ada keterkaitan. Kalau kita di lahan kita berikan terus mikroorganisme lokal atau pupuk cair, nah di situ nggak pernah kita berikan kompos ya percuma ya. Di lahan kita nggak pernah kita berikan pupuk kandang, pupuk hijau, pupuk daun, kita berikan pupuk cair terus atau mikroorganisme lokal ya percuma, karena bakteri ini bisa berkembang dengan baik dengan tumbuh atau memanfaatkan bahan organik dari kompos tadi. Tuh. Terus yang selanjutnya media tanam yang baik atau kita melakukan pengolahan lahan ya dengan yang baik akan dapat mengendalikan hama dan penyakit ya. Ini apa hubungannya kita melakukan pengolahan lahan kok dapat mengendalikan hama dan penyakit? Kalau kita melakukan pengolahan lahan yang baik ya, olahan yang baik itu akan dapat mengendalikan hama dan penyakit ya. Karena dengan pengolahan lahan yang baik itu dengan penambahan bahan organik ya, termasuk kompos, termasuk dolomit ya, termasuk pupuk organik cair, terus arang ya, pupuk hijau, itu di situ banyak mikroorganisme ya, banyak mikroorganisme baik, terus pH-nya juga normal ya. Itu hama dan penyakit akan dapat dikendalikan oleh tanah itu ya. Tanah juga bisa mencegah penyakit ya. Kalau tanahnya baik, jamur-jamur yang akan menyerang juga akan di situ juga ada bakteri atau jamur yang baik ya. Terus kalau pH-nya normal ya, tanaman juga akan sehat. Kalau tanamannya sehat, hama dan penyakit juga akan susah untuk menyerang. Nah, itu artinya kalau
pengolahan lahan atau tanah yang subur atau pengolahan yang baik akan dapat mengendalikan hama dan penyakit. Makanya itu tadi sesuai dengan bahasan yang kita bahas tadi, bahwa pengolahan lahan yang baik itu tadi dengan penambahan tadi akan dapat meningkatkan produksi sekitar 30%, ya. Itu ya intinya atau kesimpulannya, ya. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan ya mengenai pengolahan lahan, ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kan 16.